Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Nova di Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit. Adik-adik, di pertemuan 3 kali ini kita akan belajar tentang biologi hama tanaman, di mana kita akan mengetahui hama itu berada di klasifikasi dan taksonomi yang mana. Nah, nanti juga adik-adik juga akan sedikit tahu tentang keragaman makhluk hidup ya. Jadi kalau kita mau belajar tentang hama, maka dari itu kita harus tahu dulu tentang keragaman makhluk hidup. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke biologi hama tanaman, terlebih dahulu kita akan belajar tentang keragaman makhluk hidup. Oke, adik-adik sekalian, bahwasanya kita di dunia ini itu tidak sendirian ya. Ada banyak makhluk hidup lainnya. Ada yang dinamakan domain bakteri. Ada lagi yang dinamakan domain archaea ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan domain eukarya ya. Domain bakteria, archaea, dan eukarya ini ada beberapa perbedaan yang mencolok. Domain bakteria dan archaea ini adalah termasuk golongan-golongan prokariot. Sedangkan eukarya ini adalah golongan-golongan eukariot. Prokariot, mereka mampu hidup di lingkungan yang cukup ekstrim. Ya, nah kalau yang eukariot ya seperti kita ini ya. Ya seperti manusia yang berada di kingdom animalia, kemudian ada bunga-bunga yang ada di kingdom plantae, dan ada lagi yang dinamakan protista di dalam multiple kingdom protista ya. Itu ada protozoa, ada alga, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi yang sering kita makan, kita jadikan sayur, atau mungkin sering ada di pinggir rumah kita, di bebatuan, yaitu namanya kingdom fungi. Nah, untuk eukariot dan prokariot ini tidak saya jelaskan lebih dalam, tapi adik-adik sekalian harus wajib tahu perbedaan eukariot dan prokariot. Oke. Kita skip. Hama merupakan golongan dari hewan-hewan ya, hewan-hewan yang dia istilahnya adalah merugikan kesejahteraan petani. Kenapa? Hewan-hewan yang berada di golongan hama ini adalah mereka yang membuat kerusakan atau bahkan menimbulkan kematian pada tanaman. Itu disebut dengan hama. Nah, tapi konteksnya hewan. Nah, hewan ini dia masuk dalam kingdom animalia ya. Nah, animalia itu atau kingdom hewan-hewanan ya, atau binatang ya, kerajaan binatang itu ada dua adik-adik. Ada yang namanya invertebrata, yang satu adalah vertebrata. Invertebrata adalah mereka yang tidak bertulang belakang atau rangka tulangnya atau rangkanya itu berada di luar atau exoskeleton. Nah, kemudian ada yang namanya vertebrata atau chordata. Mereka bertulang belakang atau rangkanya berada di dalam atau endoskeleton ya. Jadi kalau kita itu termasuk vertebrata atau chordata, bertulang belakang ya. Nah, tapi kalau lipan ini termasuk invertebrata atau avertebrata. Rangkanya itu di luar ya. Kalau kita kan nggak mungkin ya. Kita itu tulang-tulang kita berada di dalam, jauh di dalam lapisan bawah kulit, daging, dan seterusnya. Nah, begitu. Nah, adik-adik, film vertebrata itu ada beberapa ya. Ada di sini ada dari golongan hagfish, lamprey, shark ya. Shark itu apa? Hiu.
kemudian ikan-ikanan, lobfish, amfibi, reptil, mamalia, nah dan sebagainya, banyak ya sekali begitu. Nah, namun yang invertebrata pun juga banyak, juga ada spong ya, hewan-hewan di bawah laut ya, spong ya, kemudian cyanidarian atau ubur-ubur, kemudian ada lagi flatworm atau cacing pipih, nematoda ya, cacing-cacing kecil, cacing-cacing kecil yang kadang-kadang tidak terlihat. Kemudian ada lagi Annelida. Annelida ini cacing-cacing yang kadang-kadang bisa kita manfaatkan sebagai penggembur tanah dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi arthropoda, bangsa ini apa, udang-udangan, kemudian kepiting dan lain sebagainya. Ada lagi moluska, hewan-hewan bertubuh lunak ya, moluska. Kemudian ada echinodermata atau hewan-hewan berduri yang berada di perairan laut. Nah, itu adalah invertebrata. Oke, dari keseluruhan invertebrata ini ada yang jadi sebagai dominan sebagai hama, yaitu pada phylum Arthropoda. Ya, adik-adik sekalian, tadi saya sudah memperlihatkan beberapa contoh phylum di invertebrata. Nah, itu salah satunya adalah Arthropoda. Nah, Arthropoda ini memiliki kelas-kelas ya, kelas-kelas yang cukup banyak ya. Jadi arthropoda itu ketika kita masih SD itu pernah dengar arthropoda adalah mereka yang disebut dengan hewan-hewan berbuku ya. Hewan-hewan berbuku itu ada kepiting, ada kelas yang dia kepiting, kemudian ada namanya arachnida atau kelas-kelas yang beranggotakan kalajengking, kemudian laba-laba dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi centipede atau hewan-hewan ini apa, lipan dan lain sebagainya gitu. Kemudian ada lagi yang spesial pada kelas arthropoda di bagian kelas insek. Nah, ini phylum Arthropoda ini memiliki satu kelas yang spesial, namanya insek atau serangga. Nah, kenapa dia spesial? Serangga ini adalah jumlahnya di dunia ini adalah yang terbesar dari keseluruhan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dia itu hampir sekitar 60% populasi di dunia ini adalah serangga. Nah, ini saya dapat dari Grimaldi dan Engel. Ini adalah buku tentang ensiklopedi serangga. Nah, di situ ternyata dia mengumpulkan data selama 10 tahun terakhir dari tahun 95 sampai 2005. Ternyata jumlah serangga itu terbesar di populasi bumi dibandingkan dengan yang lainnya ya. Bahkan di arthropod sendiri itu memang yang terbanyak adalah insekta. Nah, yang lainnya adalah kelas arthropoda non insekta. Nah, ini ada tanaman, kemudian ada mamalia, kemudian ada moluska dan lain sebagainya. Itu masih kalah jumlah populasi dengan kelas insekta. Adik-adik, ini saya berikan bagan tentang pembagian phylum Arthropoda. Di sini Arthropoda itu kita sebut dengan hewan berbuku ya, karena dari segi bahasa tuh arto itu atron itu artinya persendian dan poda itu adalah kaki ya, persendian yang menyatu gitu, jadi mirip seperti buku.
Adik-adik, di dalam phylum Arthropoda itu ada beberapa kelas. Tadi sudah saya jelaskan di depan. Yang pertama ada Selicerata. Ini adalah hewan-hewan yang ada di perairan laut ya. Khususnya pada perairan laut dalam. Itu seperti ini kalau pernah lihat ya. Dia ini adalah termasuk Selicerata. Kemudian ada lagi Arachnida. Tadi sudah saya jelaskan, Arachnida itu termasuk golongan laba-laba, kemudian kalajengking, ketonggeng, dan juga tungau. Ini adalah masuk pada kelas Arachnida. Kemudian ada lagi mereka adalah kelas Millipede dan Centipede. Ini adalah golongan kaki seribu dan lipan, Centipede. Ya. Kalau kaki seribu tuh yang ini ya. Ini namanya tuh kaki seribu. Tapi ternyata jumlah kakinya tidak ada 1000. Jumlah kakinya hanya sekitar 455 kaki ya. Beberapa ahli mengatakan bahwa Millipede ini memiliki kaki yang ganjil. Kenapa seperti itu saya juga kurang paham gitu. Pokoknya tidak sampai 500 ya. Di kisaran 400-an. Nah, yang kedua namanya adalah lipan ya. Centipede itu adalah lipan, Millipede adalah kaki seribu. Selanjutnya ada lagi Crustacean ya. Crustacean ini adalah kelas Arthropoda yang disebut dengan udang-udangan, lobster, kepiting dan lain sebagainya. Ini adalah Crustacean atau Crustaceae kalau zaman SD dulu. Nah, yang terakhir yang spesial tadi saya sebut adalah serangga atau insect. Nah, ini adalah the most population in the world atau dia memiliki populasi yang paling banyak di bumi ini atau di dunia ini. Oke adik-adik, serangga pada kelas insekta ini adalah merupakan makhluk paling sukses di dunia ini. Dia memiliki ukuran yang kecil, kemudian dia memiliki kecepatan reproduksi tinggi. Nah, sehingga kalau reproduksinya tinggi, evolusinya juga cepat ya dibandingkan evolusi makhluk hidup yang lainnya. Kok bisa seperti itu, Bu? Oh, bisa. Jadi beberapa contohnya adalah beberapa puluh tahun yang lalu ya, itu ada beberapa kumbang-kumbang Goliat itu ukurannya itu diameternya itu lebih dari 10 cm. Karena perkembangan zaman yang pesat, kemudian ada pengurangan hutan atau deforestasi atau penebangan hutan secara besar-besaran, kemudian habitatnya hilang. Nah, sekarang kumbang Goliat itu ukurannya hanya sekitar 2 sampai 5 cm. Itu adalah termasuk contoh evolusi. Jadi evolusinya itu terjadinya itu tidak seperti kita jutaan tahun dan ratusan tahun, tidak, bisa kisaran tahunan sampai puluhan tahun saja. Nah, itu makanya disebut dengan proses evolusi yang cepat. Ya, kemudian belalang itu ya, belalang itu mudah sekali berevolusi. Ketika dia populasi tinggi itu kepalanya cenderung lebih kecil daripada populasinya yang tidak begitu padat. Nah, itu ada di buku Carl Sagan ya. Nanti kalau adik-adik ke perpustakaan coba cari buku Carl Sagan, itu juga menerangkan tentang bagaimana ketika populasi tinggi pada belalang itu kepalanya itu cenderung lebih kecil daripada belalang pada saat populasinya itu sedang atau tidak terjadi lonjakan yang cukup drastis, itu kepalanya itu sedang ya, itu besar kepalanya. Itu termasuk proses evolusi. Kemudian dia mempunyai exoskeleton, jadi
dia punya rangka luar yang keras ya, disebut kitin ya. Ini juga termasuk manfaat, dan dia mampu sukses di dunia karena punya exoskeleton ya, itu sebagai tameng perlindungan diri. Kemudian dia mampu terbang, makhluk hidup kecil ya yang bisa terbang itu hanya serangga. Makhluk hidup yang kecil lainnya kalau bukan serangga tidak bisa terbang ya. Kalau tidak percaya nanti dilihat lagi ya, selain serangga, makhluk hidup yang ukurannya kecil ya. Kalau burung ukurannya termasuk ukuran sedang, tidak termasuk ukuran kecil ya. Burung itu bukan serangga ya, dia ukurannya sedang, maka dari itu bisa terbang. Tapi yang lebih kecil dari burung ya, yang bisa terbang adalah serangga. Coba nanti adik-adik googling, adakah makhluk kecil yang lain yang bisa terbang dia adalah bukan serangga? Pasti jawabannya tidak. Yang bisa terbang makhluk hidup yang kecil adalah serangga. Kemudian dia ada kemampuan untuk bermetamorfosa, atau dia melakukan proses perubahan yang cukup signifikan dari masa telur hingga dewasanya. Ya, sehingga ketika masa muda dan dewasa itu perbedaannya cukup mencolok. Itu disebut dengan metamorfosa. Ya, adik-adik sekalian, di sini kita akan sering bertemu dengan nama-nama ilmiah, baik itu serangga maupun pada tanaman ya. Kalau kita belajar tentang ilmu perlindungan itu sering ketemu dengan nama-nama ilmiah. Adik-adik, bahwa melafalkan nama ilmiah atau nama Latin itu ternyata bacaannya itu didasarkan pada pembacaan C ya. Dan ada rumusannya, yaitu ketika C ketemu O, ketemu I, ketemu U, ketemu E, ketemu A, Cow Cicu Ceca, itu dibaca untuk bahasa Latin adalah berubah menjadi O ketika bertemu O, Si ketika bertemu I, dan Ku ketika bertemu U, dan C ketika bertemu E, kemudian K ketika bertemu A. Dan ketika bertemu C dan H itu harus dibaca dengan H gitu. Ini contohnya ada Stenoring H. Ini adalah suborder dari Hemiptera. Hemiptera itu apa? Nanti di pertemuan berikutnya akan Bu Nova jelaskan. Oke, selanjutnya bila ada huruf X itu nanti akan dibaca mirip dengan S. Contohnya ini adalah koksa. Ya, ini bagian tubuh serangga. Nah, cara pelafalan ini ada di buku Guide to Insect ya, di karangan Triplehorn dan Johnson 2005. Di perpustakaan juga ada. Bu Nova juga punya e-booknya, tapi kurang bagus. Nanti kalau adik-adik mau lihat seperti apa bukunya, bisa japri Bu Nova. Itu ada penjelasan tentang pembacaan tentang nama ilmiah. Ya, buku e-book atau buku yang ada terjemahannya juga dari UGM Pers ya, nanti bisa dibaca kapan-kapan. Ya, adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang kingdom dan lain sebagainya ya. Mungkin adik-adik sebelum mendapatkan mata kuliah teknologi pengendalian hama dan penyakit, dulu pernah mendapatkan mata kuliah botani. Itu juga ada taksonomi dan klasifikasi tanaman ya. Dulu pasti sudah dikenalkan tentang kingdom. Kalau di kemudian pilum ya itu untuk hewan ya, tapi kalau untuk tanaman itu disebut dengan divisio ya, divisi. Pernah dengar seperti itu ya, pasti ya, harus tahu ya ini, karena sudah di semester 4. Nanti kalau masih kurang paham,
belajar masih kurang, bisa googling atau bisa cari buku referensi lain. Kalau masih kurang paham nanti bisa ditanyakan ke Bu Nova. Begitu di kotak pertanyaan. Kemudian kingdom, phylum, ada lagi kelas ya, atau kelas ya, kelas kalau bahasa Indonesianya kelas. Kemudian ada ordo, famili, genus, dan spesies. Nah, kalau jadi sarjana pertanian itu harus hafal ini kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Caranya bagaimana untuk menghafalnya? Ya, ada cara mudah untuk menghafalnya. Kingdom itu bisa kita katakan adalah dunia ya, dunia hewan ya, dunia animalia ya. Nah, kita buat singkatan saja DU ya. Kemudian kalau phylum itu P ya, atau divisio untuk tanaman tuh V ya. Kita ambil kata V-nya itu kelas ya. Kemudian ordo, famili, genus, spesies. Kita bisa bilang Duvicofagus. Dunia, phylum, kelas, KO, ordo, famili, ya, famili, genus, S-nya berarti spesies. Nah, ini saya berikan contoh. Ada kingdomnya animalia, kemudian phylumnya arthropoda, bangsa berbuku-buku ya. Kemudian kelasnya adalah insekta. Nah, kemudian ordonya adalah Coleoptera ya. Tadi bacanya jadi Coleoptera karena C ketemu O, jadi membacanya jadi ko ya. Coleoptera. Kemudian familinya Cerambicidae ya. Genusnya Bathocera. Spesiesnya Bathocera rubus ya. Cara membacanya seperti itu. Oke, adik-adik mohon nanti belajar bagaimana melafalkan nama Latin ya. Suatu saat nanti mungkin ketika presentasi ketika melafalkan nama Latin kurang pas atau tidak sesuai, nanti juga Bu Nova nilai seperti itu. Bathocera rubus ya, kita kembali lagi ke materi. Bathocera rubus itu siapa? Bathocera rubus adalah penggerek batang mangga. Nah, ini adalah gambarnya penggerek batang mangga. Dia menggerek batang mangga pada saat dia bentuknya larva atau ulat ya. Ulatnya itu tanpa kaki, hanya kepala saja sama mulut berada di dalam jaringan batang mangga. Nah, ini dewasanya seperti ini ya. Tadi serangga punya kemampuan untuk bermetamorfosa. Jadi ketika masa larva itu bentuknya ulat tanpa kaki. Nah, ketika sudah jadi dewasa bentuknya seperti ini. Mengerikan ya, panjang ya. Ini panjangnya ini sekitar 3,5 cm ya, panjang dari belakang ke depan. Gitu. Dan bentangannya ini juga hampir antenanya ya sampai 3 cm. Ini Bu Nova dapat waktu kuliah dulu ya, sekitar tahun 2012 di Yogyakarta. Nah, itu kemudian Bu Nova pinning, diawetkan, dan pada saat itu harus dikumpulkan di Museum Serangga jurusan HPT. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini sebagai informasi saja untuk adik-adik sekalian. Adik-adik, kelas insekta itu punya ciri karakteristik yang cukup unik ya. Jadi dia itu kakinya itu 3 pasang ya. Ini 3 pasang itu berarti 6 ya jumlahnya ya. Kalau sepatu itu berapa? Sepasang ya. Berarti sepatu itu jumlahnya 2 gitu. Kalau pasang itu berarti ada ini kanan dan kiri ya itu. Nah, ini serangga itu kakinya 3 pasang pada masa dewasa. Nah, tapi kalau pada masa larva atau nimfa
atau masa sebelum dewasa itu berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang tidak punya, ya, begitu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang serangga lebih dalam lagi, ya. Nah, ini dia punya antena, kemudian punya mulut, ya, mouthpart, ya. Nah, kakinya ini, ya, kakinya ini contohnya adalah belalang, ya, belalang kayu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris grasshopper, ya, dia makan rumput, makan daun dan lain sebagainya, ya. Ini pemakan tumbuhan ini, ya. Ada belalang yang makan daging, namanya belalang sembah, beda lagi mantit. Nah, itu adalah mutlak pemakan daging, tapi kalau yang ini adalah pemakan tumbuhan. Ini juga kadang-kadang kita sebut hama, ya, ini, ya. Nah, ini kaki satu pasang depan, ya, dia di dekat kepala, tapi dia sudah berada di bagian dada, ya. Kemudian kaki yang kedua, ya, kaki kedua, kemudian kaki yang ketiga, ya. Ini ya 2 pasang, ini juga 2 pasang, ini juga 2 pasang. Nah, begitu. Kemudian bagian tubuh serangga itu punya 3 bagian, yaitu kepala, atau beberapa buku-buku dalam bahasa Indonesia menyebut kepala itu dengan kata caput. Kemudian ada lagi torak atau bagian dada, ya. Bagian dada ini adalah bagian letak anggota gerak kaki, ya. Pasti mutlak berada di dada. Itu adalah ciri khas dari serangga. Alat gerak itu selalu berada di dada untuk serangga, tidak mungkin berada di perut, ya. Torak itu artinya dada, kemudian abdomen adalah perut. Di dalam perut ini adalah terdapat berbagai macam organ untuk pencernaan dan reproduksi, gitu. Nah, kemudian serangga juga punya sayap, ya, dan antena. Oke. Antena dan ada juga mata, ya, atau organ penglihatan. Antena ini untuk apa fungsinya? Antena ini pada serangga ini menggantikan hidung, ya. Jadi semua serangga itu insya Allah, ya, absolutely atau yakin sekali bahwa semuanya punya antena. Antenanya ini digunakan sebagai pengganti hidung dan menangkap sinyal. Hidung itu apa? Untuk merasakan bau, ya. Dia mengetahui bau musuh, mengetahui bau pasangan dan lain sebagainya, bau bahaya dan lain sebagainya. Kemudian sinyal-sinyal, ya, itu bisa ditangkap melalui antena. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita bicara tentang metamorfosa pada serangga. Metamorfosa pada serangga itu dibagi 3 besar, yaitu pertama adalah ametabola atau tidak memiliki metamorfosa atau tidak bermetamorfosa. Kemudian yang kedua adalah metamorfosa tak lengkap, ya. Jadi ada yang tidak ada prosesnya, yaitu mereka yang tidak lengkap ini tidak membentuk pupa atau kepompong. Nah, metamorfosa tak lengkap itu dibagi 2, ada namanya paurometabola, ada yang kedua adalah hemimetabola. Paurometabola, metamorfosa yang tidak lengkap yang berada di daratan atau terestrial, ya, di mana itu urutannya ada telur, nimfa, kemudian imago. Ya, nimfa ini adalah sebutan masa muda dari metamorfosa yang tidak lengkap yang berada di daratan atau terestrial. Kemudian hemimetabola itu adalah hemi itu artinya setengah, ya. Jadi dia pada masa telur sampai nimfa itu berada di perairan atau akuatik. Nah, dengan urutan telur, nimfa, nah nimfanya ini sering disebut dengan naiad.
Kemudian setelah nayat dia akan berubah menjadi imago. Nah, yang terakhir metamorfosa 1, 2, 3 adalah disebut dengan holometabola atau metamorfosa sempurna. Ya, atau lengkap ya. Nah, metamorfosa holometabola ini urutannya adalah telur, larva, pupa, kemudian imago. Telur ya telur, larva itu adalah sebutan masa muda dari golongan holometabola. Larva ini biasanya memiliki morfologi yang sangat jauh berbeda dengan masa imagonya. Nah, itu disebut larva ya. Berbeda sekali, itu namanya larva. Larva itu biasanya itu kalau di Lepidoptera atau bangsa kupu-kupu itu disebut dengan ulat, itu larva. Ya, larvae ya kalau dalam beberapa ensiklopedi biologi itu larvae itu adalah dia memanjang begitu, memanjang dan dia berjalan melata, itu adalah larva. Ya, ada yang menyebut worm atau worm itu mirip-mirip dengan cacing, larva, ulat dan lain sebagainya itu disebut larva. Kemudian pupa atau kita sebut dengan kepompong. Imago adalah dewasa. Nah, ini adalah contohnya tadi Ametabola. Ametabola ini adalah silverfish ya. Silverfish ini apakah ini masih ada di dunia ini, Bu? Ya, ada ini ya. Ini ada telur, kemudian menetas jadi silverfish kecil. Ganti kulit, tapi bentuknya tuh sama, yang berbeda cuma ukurannya, kecil jadi besar. Silverfish ini sering sekali kita temukan di bawah-bawah bebatuan atau seresah-seresah kayu-kayu mati di hutan-hutan ya. Dulu Bu Nova ketika ikut praktikum itu dulu juga ketemu dengan silverfish ya, atau ya silverfish dia. Nah, kemudian ini ada contohnya adalah belalang ya. Belalang paling mudah dicontohkan ya. Jadi ini telur, ini belalang kecil, hijau, tidak punya sayap, kemudian agak hijaunya agak sedikit tua, punya seperti ada kayak penil kecil ya, cikal bakal sayap. Kemudian ini agak hijaunya agak ada hitam-hitamnya sedikit. Nah, terus sayapnya agak memanjang sedikit. Kemudian ini lagi dia agak sedikit tua warnanya, hijaunya. Nah, ini nanti sayapnya akan lebih panjang lagi daripada sebelumnya. Nah, kemudian begitu lagi ya, dia sudah mulai kecoklatan, hijau kecoklatan. Sayapnya hampir sempurna dan kemudian ini masih dianggap nimfa. Ya, kemudian terakhir kali dia ganti kulit lagi menjadi dewasa dengan sayap yang sudah sempurna. Kemudian dia sudah berwarna coklat muda ya, atau kuning emas ya untuk beberapa belalang ya. Itu, nah ini disebut dengan paurometabola. Pada masa muda atau nimfanya berada di daratan atau terestrial ya. Kemudian ini ada lagi holometabola. Nah, ini dari telur kemudian berubah menjadi ulat kecil, ganti kulit. Ulat kecilnya awalnya nggak ada punuknya ya, ganti kulit yang ketiga nanti ya sudah mulai ada punuknya. Kemudian ganti kulit yang ke terakhir itu ulatnya itu ada kayak tanduk di belakangnya gitu. Nah, ini ulat ya, disebut dengan larva. Larva adalah bentukan masa muda yang sangat berbeda dengan masa dewasanya. Dewasanya bentuknya menjadi ngengat atau kupu-kupu malam ya. Beda sekali dengan masa mudanya. Oke, nah dia bisa berbeda karena dia bisa membentuk pupa. Ya, pupa pada saat dia mengalami perombakan besar-besaran itu dia membentuk pupa atau kepompong. Nah, ini adalah contoh dari paurometabola.
Nah, ini ada tadi yang di bagian metamorfosa tidak lengkap. Itu tadi kan ada paurometabula, contohnya adalah belalang ya. Nah, ada lagi selain paurometabula yang tidak lengkap lagi itu disebut dengan hemimetabula. Nah, ini contohnya, gambarnya ini adalah si capung ya. Si capung ini adalah hemimetabula. Hemimetabula artinya adalah setengah masa hidup mudanya itu berada di perairan. Nah, ini adalah masa mudanya itu seperti ini ya. Kalau diamati seksama itu memang berbeda dengan masa dewasanya ya. Ini nayat ya. Nayat dari capung. Tapi ketika dilihat dari bentuk kepalanya ini itu mirip dengan bentuk dewasanya. Gitu. Dia berada di ini di dasar sungai ya. Nah, si odonata ini atau si capung ini itu termasuk indikator air bersih ya dalam lingkungan ya. Jadi kalau peneliti capung itu, indikator air bersih itu bisa dilihat dari jumlah populasi dan jenis capung yang ada di daerah tersebut. Ketika jumlahnya semakin sedikit, itu ada indikator terkait kebersihan airnya dan tercemarnya lingkungan pada daerah tersebut. Nah, itu. Oke, seperti itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bertemu lagi dengan Bu Nova Laili Wisuda di Teknologi Pengendalian Hama dan Penyakit. Adik-adik, di pertemuan 3 kali ini kita akan belajar tentang biologi hama tanaman. Kita akan belajar tentang bagaimana strata hama itu pada taksonomi secara luas. Nah, kemudian nanti kita akan membaginya dalam beberapa kingdom. Nah, itu adik-adik kita ikuti bersama. Ya, cukup sekian dulu pertemuan kita kali ini. Adik-adik jangan lupa submit tugas dari Bu Nova ya. Jadi nanti tugasnya adalah sebutkan 10 nama serangga dan jelaskan apakah dia hama atau tidak. Ya, 10 nama serangga yang kalian ketahui dan dia termasuk hama atau tidak. Ya, seperti itu dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.